Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita melanjutkan pelajaran kita masih di Kisah Jihad. Sampai kita di hadis 1308 dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasannya seorang pemuda dari Aslam, suku Aslam berkata, Wahai Rasulullah, saya ingin berperang, tapi saya tidak punya persiapan untuk saya gunakan persiapan berperang. Kata Nabi, I'ti fulanan, datangilah si fulan, fa innahu qad kana tajahhaza famarida, karena dia telah bersiap-siap untuk berperang, tapi kemudian sakit. Fa'atahu, maka didatangi orang yang sakit itu. Kata dia, sesungguhnya Rasulullah menyampaikan salam kepadamu, dan dia berkata, berikan kepadaku apa yang telah kamu persiapkan. Maka dia berkata yang sakit ini kepada istrinya, wahai Pulana, berikan kepada dia apa yang telah aku persiapkan untuk berperang, dan jangan tahan sedikit pun dari dia. Demi Allah, la tahbisi minhu syai'an fayubaraka laki fihi. Jangan kau tahan sedikit pun agar Allah memberikan barakah bagimu pada persiapan itu. Ini enggak usah lah, ini suami aku nih, ini untuk suami aku nih. Ini dia cukup, ini aja, jangan. Seperti apa yang kau persiapkan untukku, persiapkan untuk dia. Sudah lewat tausik dan syarahnya di bab menunjukkan kepada kebaikan. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW mengutus utusan kepada Bani Lahyan. Kata Nabi, yamba'ithu min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Wahai Bani Lahyan, kalian berangkat berperang, separuh kalian laki-lakinya. Kalau ada dua laki-laki, salah satu berangkat, dan dua-dua dapat pahala, yang berangkat dan yang tinggal juga dapat pahala. Dalam riwayat lain, hendaklah keluar berperang dari setiap dua orang itu satu laki-laki. Kemudian dia berkata kepada yang tinggal, ayyukum khalafal kharija fi ahli wa malihi bi khairin kana lahu mislu nisfi ajril kharij. Siapa dari kalian yang mengurus orang yang berangkat itu, mengurus keluarganya dan hartanya dengan baik, dia dapat pahala separuh dari pahala orang yang berangkat perang itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Faedah hadis ini, wajib memerangi orang kufar yang menghalangi orang dari jalan Allah. Kedua, wajibnya tolong-menolong di antara kaum muslimin untuk mempersiapkan pasukan kaum muslimin. Jadi dikirim pasukan kepada Bani Lahyan, bukan utusan. Pasukan dikirim kepada Bani Lahyan yang saat itu masih kafir. Untuk kaum muslimin yang ada di Madinah, Nabi bilang dari dua orang laki-laki satu tinggal. Kemudian yang tinggal itu kalau mengurus dengan baik, dia dapat pahala separuh dari orang yang berangkat. Ketiga, wajibnya menjaga rumah-rumah para mujahidin, menjaga kehormatan mereka, dan mempermudah jalan kehidupan. Maka termasuk dosa besar yang sangat besar itu juga adalah seorang mengkhianati mujahidin pada istrinya. Maksudnya suaminya berangkat perang, istrinya dirayu-rayu, terus diajak zina. Ini namanya pengkhianatan yang sangat besar pada para mujahidin. Itu enggak boleh. Si wanitanya ya kelewat juga, mau pula kan.
suaminya berperang mati-matian, dia tergoda pula. Nah ini si laki-laki seperti ini, kata Nabi, ini dosanya sangat besar, mengkhianati mujahidin pada keluarga yang ditinggal. Keempat, orang yang mengurus keperluan keluarga tentara yang berperang di jalan Allah, mereka juga dapat pahala. Hadis berikutnya dari Al-Barra radhiyallahu anhu, dia berkata, datang kepada Nabi seseorang laki-laki yang menutup wajahnya dengan besi. Dia pakai topeng besi. Kata dia, wahai Rasulullah, uqatil au uslim, saya berperang atau saya masih Islam? Kata Nabi, aslim summa qatil, masuk Islam dulu kamu, baru berperang. Fa aslama, maka dia masuk Islam. Summa qatala fa qutila, kemudian dia berperang sampai terbunuh. Kata Rasulullah SAW, amila qalilan wa ujira katsiran, dia baru beramal sedikit dan dapat pahala banyak. Belum khitan juga dia, baru masuk Islam, belum sempat khitan lagi. Dia berangkat, dia perang. Dalam riwayat ni belum sempat solat lagi dia, masuk Islam, perang dia, belum ada solat, belum ada khitan lagi dia. Dah berperang dia, terbunuh. Muttafaqun alaihi. Faedah dari hadis ini, boleh memakai besi, pakaian besi, agar tidak mudah diserang oleh musuh. Dan itu bukan berarti orangnya enggak cinta mati syahid, bukan seperti itu ya. Kedua, siapa yang mengamalkan amalan yang zahirnya baik, diterima keislamannya. Ketiga, Islam itu lebih dahulu dibanding menolong kaum muslimin. Masuk Islam dulu baru membela kaum muslimin. Keempat, sebaiknya tidak meminta bantuan kepada kaum musyrikin dalam berperang, kecuali terpaksa. Boleh minta bantuan. Hukum asalnya enggak boleh, karena Nabi katakan, saya tidak akan minta bantuan kepada kaum musyrik. Kalau bisa ya jangan minta. Kalau terpaksa ya mintalah bantuan. Sudah terancam negara awak. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasannya Nabi SAW bersabda, ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu ayyarji'a ila dunya, tidak ada seseorang yang masuk surga dan ingin kembali ke dunia, walahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahid, kecuali syahid. Yatamanna yarji'a ila dunya, dia berangan-angan untuk balik lagi ke dunia. Fayuqtala 10 marrat, dia ingin terbunuh sampai 10 kali. Lima yara minal karamah, ketika dia melihat begitu hebatnya kemuliaan yang dia dapatkan. Wah, balik lagi ke dunia sampai 10 kali. Kalau sebelumnya 3 kali, ini 10 kali. Terkejut dia, ini yang diberikan bagi orang yang terbunuh di jalan Allah. Wah, balik lagi ke dunia lah. Kok yang lain-lain enggak ada pengen balik. Orang yang mati misalnya sedang sholat, sedang ibadah, mau balik ke dunia? Oh enggak lah, cukup ini, mana mau dia balik. Tapi ketika orang itu mati syahid, tengoknya, ini yang Allah kasih, balikkanlah ke dunia lagi. Itu dia. Sudah lewat hadisnya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, yaghfirullahu lisyahidi kulla dzambin illa ad-dain, Allah mengampuni bagi orang syahid itu setiap dosanya kecuali utang. Rawahu Muslim. Dalam riwayat lain, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain,
terbunuh di jalan Allah itu menggugurkan segala sesuatu kecuali hutang. Siapa yang dia mampu membayar hutang enggak dibayar, berdosa dia. Dalam riwayat tertahan di pintu surga. Kecuali orang yang memang dia tidak mampu membayar, maka Nabi yang akan bayar nanti. Awalnya didatangkan kepada Nabi mayat orang yang punya hutang. Tanya Nabi, ini punya hutang? Punya. 2 dinar. Kata Nabi, kalian solati aja lah dia. Kata Abu Qatadah, kalau nggak Abu siapa, saya yang tanggung ya Rasulullah hutangnya. Terus Nabi mau nyolatinnya. Kemudian akhirnya datangkan kepada Nabi. Nabi katakan, siapa yang punya hutang, aku nanti akan menyelesaikannya di hadapan Allah. Artinya, kata siapa yang punya hutang nggak mampu bayar, pingin bayar tapi nggak mampu, maka nanti Allah yang akan mengganti. Rasulullah yang akan menggantinya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW berdiri di kalangan mereka. Nabi menyebutkan bahwasannya jihad fisabilillah, beriman kepada Allah adalah amalan yang paling mulia. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku terbunuh di jalan Allah? Apakah akan digugurkan dariku segala dosaku? Kata Rasulullah, iya. Jika kau terbunuh di jalan Allah, engkau sabar mengharap pahala dalam keadaan maju bukan mundur. Kemudian kata Rasulullah, kaifa qulta? Tadi kayak mana yang kau tanya? Kata Nabi. Diulanginya lagi. Kata Nabi, ya. Kalau kamu mati dalam keadaan sabar, mengharap pahala, maju, tidak mundur kecuali utang, itu enggak bisa digugurkan. Karena Jibril baru memberitahu aku tadi, kata Nabi. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, kata seseorang, ya Rasulullah, di mana saya kalau saya terbunuh? Kata Nabi, di surga. Maka dia buang beberapa kurma yang ada di tangannya, kemudian dia berperang sampai terbunuh. Dari Anas radhiyallahu anhu, kata dia, Rasulullah dan para sahabatnya bergerak sampai mereka mendahului kaum muslimin ke Badar. Nabi duluan sampai di Badar. Kemudian datang kaum musyrikin. Kata Rasulullah, la yuqaddimanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunah. Jangan ada seorang pun yang maju dari kalian sampai aku yang duluan di depan. Fadanal musyrikun, maka kaum musyrikin mendekat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumu ila jannatin, bangkitlah kalian menuju surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Umair bin Al-Humam Al-Ansari, ya Rasulullah, surga seluasnya seluas langit-langit dan bumi? Kata Nabi, iya. Kata dia, bakin bah. Kata Rasulullah, apa yang menyebabkan kau mengatakan itu? Kata dia, tidak wahai Rasulullah, melainkan saya berharap saya termasuk dari penghuninya. Kata Nabi, fa innaka min ahliha, kau termasuk penghuninya. Maka dia keluarkan beberapa kurma dari tempatnya, dia makan kurma itu. Kata dia, kalau aku hidup sampai habis kurma ini, aku makan, berarti lama sekali aku menuju surga. Maka dibuangnya beberapa kurma lagi, kemudian dia berperang sampai terbunuh. Karena dia bilang Nabi, kalau kau mati, masuk surga. Beri makannya. Awak masuk surga ini, nunggu kurma ini habis nih. Lama lagi nih, dah. Dibuangnya maju dia. Rawahu Al-Muslim. Faedah hadis ini, selayaknya bagi komandan perang kaum muslimin menguasai tempat-tempat yang penting untuk menghalangi musuh
menguasai dan memanfaatkan tempat itu. Oleh karena itu kaum muslimin mendahului penguasaan tempat di daerah mata air Badr. Kaum muslimin menguasai sumber air, jadi bisa minum. Musyrikin enggak dapat. Kedua, pemimpin atau komandan pasukan berada di depan pasukan untuk memberi semangat mereka berperang di jalan Allah. Ketiga, selainnya pemimpin perang atau pemimpin kaum muslimin memberi semangat untuk berperang kepada pasukannya agar mereka mencari mati syahid dengan kematian yang benar. Keempat, siapa yang menginginkan mati syahid dengan benar, Allah akan sampaikan kepada derajat syuhada. Bisa dia dengan terbunuh di medan perang atau di akhirat kedudukannya dinaikkan berdasarkan kejujuran niatnya. Kelima, di sini menunjukkan semangatnya para sahabat kepada kebaikan dan berlomba-lombanya mereka kepada kebaikan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, datang orang-orang kepada Nabi meminta, kirimlah kepada kami orang-orang untuk mengajari kami Al-Quran dan Sunnah. Maka Nabi kirim kepada mereka 70 orang dari Ansar, disebut dengan Qurra, para penghafal Quran. Artinya menghafal dalam keadaan Al-Quran belum habis, belum sempurna ya. Tapi disebut Qurra juga. Di kalangan mereka itu ada Khali, saudara laki-laki dari ibuku, yaqra'un al-Quran, namanya Haram. Mereka membaca Al-Quran, mereka saling mempelajarinya di malam hari, dan mereka saling mengajarkan. Dan mereka di siang hari yaji'una bil ma' fayad'unahu fil masjid. Pamanku itu siang hari cari air, taruh di masjid. Siapa yang beruduk-beruduk di masjid, nah itu dia amal dia. Kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar, mereka menjualnya. Kemudian mereka dari hasil penjualan itu mereka belikan makanan untuk ahlus suffah, orang yang tinggal di masjid, dan para fuqara. Maka Nabi kirim mereka untuk menjadi para da'i. Tapi mereka dikepung kemudian dibunuh sebelum sampai di tempat yang dituju. Maka mereka yang terbunuh itu berdoa, ya Allah, sampaikanlah tentang keadaan kami kepada Nabi kami. Sampaikan kepada dia bahwasannya kami bertemu dengan kau, kami ridha kepadamu, dan engkau ridha kepada kami. Kemudian datanglah orang musyrik itu menyerang pamanku Haram dari belakang. Ditikam dia dengan tombak sampai terbunuh. Kata Haram, fustu wa rabbil Ka'bah, aku beruntung, demi Allah aku beruntung. Dibunuh itu senang dia, bunuh, beruntung dia. Kata Rasulullah, inna ikhwanakum qad qutilu, sungguhnya teman-teman kalian telah terbunuh. Wa innahum qalu, dan mereka berkata, Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad laqina. Ya Allah, sampaikan kepada Nabi kami tentang keadaan kami bahwasannya kami telah bertemu dengan kau. Faradina anka wa radita anna, kami ridha kepadamu dan kau ridha kepada kami. Faedah di sini disukai bagi para ulama saling mempelajari ilmu di antara mereka. Kedua, selainnya imam mengutus ulama untuk mengajari orang yang masuk Islam tentang keimanan. Ketiga, awal ilmu adalah membaca Al-Quran. Kelima, berjihad dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, tidaklah menghalangi orang dari beramal untuk menutupi keperluan
biar enggak minta-minta. Keenam, kaum muslimin yakin di kehidupan mereka dan setelah mati mereka tentang apa yang dikabarkan Nabi SAW kepada mereka berupa kemenangan dan keberuntungan. Ketujuh, orang kufar itu adalah kaum yang suka berkhianat. Maka selainnya kaum muslimin hati-hati dari pengkhianatan orang-orang kufar itu. Enggak amanah dia. Janjinya minta dikirim dibunuhnya. Ke-8 hadis ini menetapkan adanya karamah para wali. Bahwasannya wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Dibunuh mereka beruntung masuk surga. Peristiwa itu disampaikan kepada Nabi tentang adanya pengkhianatan itu. Nabi enggak tahu perkara gaib, disampaikan. Kata Anas juga, pamanku dari pihak bapak namanya Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu tidak ikut perang Badar. Kata dia, wahai Rasulullah, aku enggak ikut perang pertama dalam Islam yang kau memerangi kaum musyrikin di situ. Kalau Allah beri kesempatan kepadaku ikut perang nanti menghadapi kaum musyrikin, Allah akan lihat apa yang akan aku lakukan. Kata orang dalam riwayat lain, enggak usah gitu kali cakapnya kan. Tengoklah nanti, kan gitu. Kemarin enggak ikut, nanti kalau ikut tengoklah, itu kan agak besar sedikit cakapnya. Sebagian bilang jangan gitu. Maka ketika perang Uhud, kaum muslimin diserang terus pasukannya barisannya terserak. Kata dia, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sanaha ula. Ya Allah, aku minta maaf kepadamu tentang apa yang mereka lakukan sampai terserak itu dari pasukan, dari barisan. Wa abra'u ilaika mimma sanaha ula, dan aku berlepas diri dari perbuatan mereka kaum musyrikin. Tsumma taqaddam, kemudian dia maju. Kemudian bertemu dia dengan Sa'ad bin Mu'az. Kata dia, wahai Sa'ad bin Mu'az, al-jannata wa rabbin nadhr. Aku telah melihat surga demi Tuhan An-Nadhr, Tuhanku nama dia An-Nadhr. Wa rabbin nadhr, nama bapaknya. Inni ajidu riha duna Uhud. Aku cium bau surga itu berhembus dari balik bukit Uhud. Faqala Sa'ad, kata Sa'ad, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'. Kata dia, aku ya Rasulullah enggak bisa menghalangi dia dari apa yang dia lakukan. Qala Anas, kata Anas, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin. Wajadnahu qad qutila wa muthila bihi al-musyrikun. Setelah perang, kami dapati jenazah pamanku itu, Anas bin An-Nadhr, dalam riwayat summitu bihi. Aku dikasih nama Anas sama mamaku karena kehebatan pamanku itu berperang. Kagum dia dengan pamannya, dikasih nama Anas. Di badannya itu kami dapati 83 lebih luka. Ada bekas tebasan pedang, ada tombak juga, tancapan tombak, ada tancapan panah juga. Dan sama kaum musyrikin masih dipotong-potong badannya, potong kupingnya, potong hidungnya, dimuslah namanya. Bahasa Arabnya dimuslah, dipotong-potong. Ini payah kali mati nih, ambil kupingnya kenang-kenangan, kan gitu. Tuh, mereka lakukan itu pada mayatnya, waliyadzubillah. Itu enggak boleh. Tidak ada yang kenal mayat dia kecuali saudara perempuannya. Ini mayat siapa nih? Bingung, siapa ini ya? Ini muka siapa nih? Enggak ada yang tahu. Yang tahu saudara perempuan dia. Istrinya pun enggak tahu. Taunya dari jari tangan dia yang masih ada. Oh, ini mayat Anas
bin Nadir ini, saudaraku ini. Dan kata Anas, kami berpendapat dan menganggap ayat ini turun tentang dia dan kawan-kawannya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Dari kaum mukminin itu ada yang jujur membenarkan apa yang dia janjikan sama Allah. Janji akan berperang, dia berperang. Faminhum man qada nahbahu, sebagian ada yang memenuhi janjinya bertemu dengan Allah. Wa minhum man yantadhir, sebagian ada yang masih menunggu jatah meninggal. Dan mereka yang menanti itu enggak berubah. Kadang awak dalam pasukan itu sedang imannya naik, kawan meninggal, awak tunggu, kapan jatah aku ini? Tahu-tahu enggak dapat jatah. Lama-lama cinta dunia. Dulu masih teringat, terbakar untuk mati di medan perang, tapi lama-lama dengan godaan dunia berubah. Tapi Allah katakan wa ma baddalu tabdila, yang dalam porsi menunggu itu tidak berubah sedikit pun. Dari Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tadi malam aku melihat dua orang datang kepadaku. Mereka berdua membawa aku ke sebuah pohon. Kemudian membawa aku masuk ke sebuah rumah, sebuah tempat yang sangat bagus dan sangat baik. Aku belum pernah melihat seperti itu. Kata mereka berdua, adapun rumah ini adalah rumahnya para syuhada. Rawal Bukhari, hadisnya panjang. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Ummu Rubaiyah bintal Barra, yaitu Ummu Harithah binti Suraqah, datang kepada Nabi. Kata dia, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Harithah yang terbunuh di perang Badar. Apakah dia, Harithah itu anak dia, apakah dia di surga? Kalau di surga dia, aku akan sabar menerima kematian dia. Wa in kana ghaira zalik, kalau dia enggak di surga, aku akan menangis untuk dia sehebat-hebatnya. Kata Nabi, ya Umma Harithah, wahai ibunya si Harithah, innaha jinanun fil jannah, sungguhnya itu balasannya adalah surga. Wa inna ibnaki asabal firdaus al-a'la, anakmu dapat surga firdaus yang paling tinggi. Rawal Bukhari. Hadis ini menunjukkan keutamaan Harithah. Dan dari hadis ini menunjukkan surga itu bertingkat-tingkat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.